Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan insya Allah selalu terhindar dari virus corona ya. Kita berdoa bersama-sama. Baik, di sini Ustadz akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Jadi kita sudah masuk ke bab tentang listrik statis ya, dimana di sana banyak materi-materi yang sudah Ustadz ajarkan sebelumnya, yaitu tentang gaya Coulomb yang pertama ya, yang kedua tentang muatan listrik, dan tentang energi listrik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya, tapi kita di sini masuk ke komponen ya, tentang komponen listrik yang berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama, namanya adalah kapasitor ya, capacitor atau kalau bahasa ininya ilmiahnya ya. Nah, kapasitor di sini ini kalau kalian tahu, mungkin sudah ada yang tahu sebelumnya. Jadi fungsinya itu adalah untuk menyimpan muatan ya. Jadi muatan yang sudah dialirkan ke kapasitor disimpan di sini. Atau kalian juga mungkin sebelumnya pernah melihat kapasitor ya, komponennya, atau kalau belum juga nggak apa-apa. Insya Allah nanti setelah ini kalian semua bisa paham tentang kapasitor. Baik, kita lanjut ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu yang pertama, insya Allah kalian mengetahui kapasitor dan jenis-jenisnya ya. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan itu susunan rangkaian kapasitor. Yang terakhir, menentukan besar kapasitor total dalam suatu rangkaian. Baik, lanjut ya. Oke, nah kalau kalian mau tahu tentang sejarah kapasitor, itu banyak di sumber-sumber, itu kalian bisa mencari sendiri ya. Tapi ini Ustadz singkat aja. Jadi kapasitor ini nama penemunya itu yaitu adalah Michael Faraday. Nah, nanti satuan kapasitor ini diambil dari nama penemunya tadi. Ya, nanti kapasitor satuannya adalah farad ya, dari nama Faraday. Oke. Ini ya. Baik, kita lanjut. Nah, mungkin kalian yang belum pernah lihat kapasitor, di sini Ustadz tampilkan mengenai gambar-gambar ya kapasitor yang ada ya, yang umum, yang sering dipakai oleh ini ya, orang-orang ya. Nah, jadi yang pertama ada di sana kapasitor keramik nih, bisa kita lihat ya. Ini contoh kapasitor keramik ya, kakinya 2 ya. Jadi kapasitor itu ciri-cirinya adalah kakinya 2 ya. Nanti ada yang kakinya 3, ada yang kakinya 1, dan lain-lain. Itu komponen listrik tuh. Tapi untuk kapasitor kakinya ada 2. Nah, selanjutnya ada kapasitor polyester ya. Yang ketiga ada kapasitor kertas, oke. Kapasitor mika, elektrolit, tantalum. Nah, yang sering dipakai oleh kebanyakan orang adalah yaitu kapasitor elektrolit. Yang ini nih, yang keempat ya, yang kelima. Seperti itu. Ini yang sering dipakai karena bisa dihitung muatannya nanti. Kalau yang keempat muatan ini, keempat kapasitor ini, itu nilai muatannya susah dihitung ya, karena angkanya itu sudah tertera sebenarnya. Tapi kalau kita bisa masuk ke perhitungan, itu sering dipakai itu kapasitor elektrolit. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ya. Baik, selanjutnya ini tentang kapasitor variabel ya. Nah, ini apa bedanya sama yang tadi ya? Yang ini nilainya tetap, tidak bisa diubah-ubah. Tapi untuk yang variabel ini, jadi nilai kapasitasnya itu bisa diubah-ubah ya, nilai kapasitornya ya, tergantung sesuai dengan permintaan masing-masing ya. Jadi ada varco namanya ya, variabel kondensator, ada trimmer. Keduanya ini bisa kita ubah nilainya. Kalau yang tadi nggak boleh, nggak bisa ya, karena dia tetap nilainya. Baik, langsung masuk aja ke nilai kapasitor ya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah selain kalian mengetahui kapasitor tadi apa, kita juga bisa menilai ya, menghitung nilai kapasitor tersebut. Bagaimana caranya? Nah, ini ada nih ya. Jadi yang dihitung dari kapasitor itu adalah nilai kapasitasnya ya, daya tampungnya gitu ya, muatan. Kalau kalian ngisi air ke ember kan bisa kita lihat kan kapasitas ember itu berapa liter gitu ya. Tapi untuk kapasitor ini menghitungnya
Ya, bisa kita lihat di sini kapasitas kapasitor ya. Jadi kapasitas ini disimbolkan dengan huruf C besar ya. C besar ini nilai kapasitasnya. Lalu mencarinya bagaimana? Ya itu ya tadi, kan kapasitor itu kan fungsinya untuk menyimpan muatan. Jadi muatan yang disimpan tadi berapa ya? Q-nya ya, muatannya berapa dibagi dengan tegangan atau beda potensial yang nanti yang didapat dari kapasitor tadi ya. Jadi muatan Q per V tegangan atau beda potensial gitu ya. Ini persamaannya, konsep awalnya ya. Baik, kita lanjut. Nah, tadi kapasitor itu kan komponen listrik ya. Ya, yang namanya komponen itu kita bisa rangkai itu dalam suatu rangkaian listrik. Nah, untuk kapasitor sendiri itu bisa disusun rangkaiannya ya. Sama kayak kita menyusun resistor ya sebelumnya ya. Nah, jadi bisa disusun seri, bisa disusun paralel sama. Jadi rangkaian listrik itu ada dua tuh, seri atau paralel atau dicampur ya. Tapi yang jelas jenisnya dua, seri atau paralel. Nah, ini. Jadi untuk yang ini ya, kapasitor seri ya. Jadi mencarinya itu adalah kebalikan dari mencari nilai total dari resistor. Nah gitu. Kan sebelumnya udah tuh resistor tuh. Ya, jadi kalau untuk yang kapasitor disusun seri, mencari totalnya itu kebalikan dari resistor. Ya, sedangkan untuk yang paralel ya tadi berarti kebalikan dari serinya dalam resistor gitu. Ya, jadi mencari nilai total seri dan paralel untuk kapasitor itu kebalikan dari mencari nilai total resistor gitu. Ya, seperti itu. Ini persamaannya. Udah sebelumnya kalian udah belajar ini ya, insya Allah ya. Baik, nah ini nih, ini contohnya nih. Nah ini, kalau seri ya, susunan seri, maka mencari nilai total kapasitasnya itu seper ya. Kebalikan dari paralel ya pada resistor. Nah, untuk yang susunan paralel di kapasitor, mencarinya tinggal tambahkan aja sama kalian ya. Kalian tambahkan, nanti dapatlah nilai total kapasitas paralelnya gitu. Oke, mudah ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke soalnya saja ya. Ini soal tentang kapasitor. Jadi kita bisa lihat bersama-sama di sini ada satu rangkaian ya. Rangkaian kapasitor nih ya, X sampai Z. Nah, di sana terdapat berapa kapasitor kira-kira? Ada 3 ya, betul ya. 3 buah kapasitor bernilai masing-masing 3 mikrofarad ya, betul ya. Jadi ada 3 buah kapasitor, tapi disusunnya lihat nih, ada 2 yang paralel, yang 1 seri ya. Jadi pertanyaannya apa? Di sini kapasitas kapasitor total rangkaian. Oke, total berarti semua ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita lihat di sini dulu ya, ada 2 buah kapasitor yang disusun paralel nih. Ya, kapasitor pertama ya, kapasitor kedua disusun paralel. Jadi bagaimana caranya? Nah, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya. Jadi kalau nilai paralel itu tinggal diapain? Tinggal ditambahkan aja, betul. Ya, nah ini. Jadi kalau nilai kapasitor paralelnya ya, itu tinggal kalian tambahkan aja. Ya, kapasitor yang 1 ditambah kapasitor yang 2. Jadi nilainya adalah 3 ditambah 3. Jadi 6 mikrofarad. Ya, seperti itu. Ini mikrofarad satuannya ya. Betul. Nah, dapat yang ini gabungannya 6, tinggal diapain? Tinggal diserikan. Ya, betul. Setelah dapat yang paralelnya ini nilainya 6 mikrofarad, tinggal kalian serikan dengan kapasitor yang satunya. Jadi bagaimana caranya? Ya itu tadi. Berarti kalau seper kapasitor seri ya, mencari seri itu kan di seper ya, kebalikan dari resistor ya. Nah, seper kapasitor seri itu sama dengan bagaimana? Seper 6 ya, yang tadi ini yang 2 ditambah seper 3. Oke, samakan penyebutnya. Jadi 6 di sini 2 ditambah 1. Kebalik ya. 6 di sini ya 1 ya, 1 ditambah 2 ya, jadinya 3/6. Jangan lupa dibalik nih, ini kan seper kapasitor seri ya. Jadi kesalahan umum yang terjadi ya pada santri ya ketika menghitung pecahan itu,
terutama untuk resistor dan kapasitor ya, dia lupa membalikkan angkanya. Padahal kan awalnya itu 1/. CS kapasitor seri dapatnya 3/6. Maka kapasitor serinya dibalik jadinya 6/3 atau sama dengan 2. Jadi 2 mikrofarad ya. Otomatis nilai ini adalah yang menjadi nilai kapasitas kapasitor total rangkaian. Jadi kapasitas kapasitor total ya adalah 2 mikrofarad. Ya, ini jawabannya ya, anak-anak ya. Nah, ini nilai hasil akhir dari kapasitas kapasitor total rangkaian berikut. Baik. Begitu saja anak-anak ya. Jadi ini adalah contoh yang paling awal untuk kapasitor. Nanti kapasitor ini bisa digabungkan dengan komponen lain membentuk satu rangkaian listrik. Nah, nanti aplikasinya bisa kalian lanjutkan di materi elektronika ya, elektron. Ya. Baik, cukup sampai sini dulu materi kita hari ini tentang kapasitor. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya, terutama tujuan pembelajaran kita tadi bisa kalian pahami masing-masing ya, poinnya tadi ada 3 kan ya. Insya Allah semuanya paham. Ketemu lagi nanti kita di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat selalu ya anak-anak, santri, tolib-tolibah, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.